Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, angkat bicara soal munculnya nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad dalam sidang perkara suap dan gratifikasi terkait importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Nama Raffi Ahmad muncul terkait kegiatannya yang sempat berkunjung ke kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat, AS, untuk menitip atau mengirimkan sejumlah barang elektronik ke Indonesia, salah satunya iPhone 17. Bahwa betul itu ada fakta, saudara Raffi Ahmad itu menitip, kata PLT. Direktur Penyidikan, Ahmad Taufik Hussein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. Meski begitu, Taufik mengatakan pihaknya belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Di proses penyidikan yang Blue Ray kemarin kami tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blue Ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai sehingga kemudian itu tidak kami lakukan pemanggilan, ucapnya. Namun, Taufik menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami? Ya, kami akan lakukan pemeriksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, angkat bicara soal munculnya nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad dalam sidang perkara suap dan gratifikasi terkait importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Nama Raffi Ahmad muncul terkait kegiatannya yang sempat berkunjung ke kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat, AS, untuk menitip atau mengirimkan sejumlah barang elektronik ke Indonesia, salah satunya iPhone 17. Bahwa betul itu ada fakta, saudara Raffi Ahmad itu menitip, kata PLT. Direktur Penyidikan, Ahmad Taufik Hussein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Tuti membenarkan adanya komunikasi antara dirinya dengan asisten pribadi John Field saat Raffi Ahmad berkunjung ke kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat. Siang Ibu Tuti, kebetulan ada Raffi Ahmad kan lagi ke USA main ke kantor kita, ada mau kirim laptop dan iPhone. IMEI mereka urus sendiri katanya. Apakah bisa? Kata jaksa saat bacakan BAP. Namun, Tuti menegaskan dirinya menolak dan tidak ada realisasi permintaan itu. Kalau ke Indonesia lewat mana saya tidak tahu. Yang penting itu tidak ke Bali, tegasnya. Dakwaan penuntut umum, bahwa setelah pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta, sekitar bulan Agustus 2025 bertempat di Phoenix Gastrobar, Jalan Pantai Indah Kapuk nomor 01, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, terdakwa John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo Group, bersama-sama dengan terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray dan terdakwa 3 Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray, melakukan pertemuan dengan Orlando Hamonangan Sianipar dan Villar Marindra selaku pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pertemuan tersebut, John Field menyampaikan kepada Orlando Hamonangan Sianipar terkait kondisi pengiriman barang-barang impor Blue Ray Cargo Group yang masuk jalur merah meningkat serta terkena dwelling time. Atas penyampaian terdakwa I tersebut, Orlando Hamonangan Sianipar menyampaikan agar selanjutnya terdakwa I berkoordinasi dengan Villar Marindra, bahwa kemudian untuk mengakomodasi permintaan dari terdakwa I, Orlando Hamonangan Sianipar memerintahkan Villar Marindra menyusun rule set targeting dengan parameter database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibuat dengan menyesuaikan persentase jalur merah terhadap importir yang dinilai berisiko tinggi, salah satunya Blue Ray Cargo Group. Dalam prosesnya, nota dinas rule set targeting tersebut mendapat persetujuan secara berjenjang di tingkat Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, mulai dari Orlando Hamonangan Sianipar selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, bahwa selanjutnya Villar Marindra mengirimkan kepada terdakwa 2 dokumen pemberitahuan impor barang, PIB, yang di dalamnya berisi file database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan data rahasia dengan menyebutkan nama-nama importir yang masuk ke dalam jalur merah atau hijau berdasarkan rule set targeting nota dinas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, oleh terdakwa 2 dokumen tersebut diolah dan dimodifikasi sebagai acuan informasi awal dalam memilih jalur pelabuhan laut yang tidak berisiko tinggi, yang berikutnya dijadikan dasar Blue Ray Cargo Group dalam menentukan pilihan akses masuk pengiriman barang-barang melalui jalur hijau sehingga barang-barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Bea dan Cukai. Adapun terkait proses pengeluaran barang-barang milik Blue Ray Cargo Group tersebut selalu dipermudah oleh Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan tidak melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan secara mendetail.
pada rentang waktu antara bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Januari 2026. Para terdakwa juga melakukan pemberian berupa fasilitas hiburan dan barang mewah dengan total senilai Rp1.845 juta. Rinciannya berupa fasilitas hiburan senilai Rp1.450 juta dan satu buah jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp65 juta kepada Orlando Hamonongan Sianipar, serta satu unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp330 juta kepada Enov Puji Wijanarko.